Rahayu Mas, saya ada sedikit pertanyaan untuk panjenengan. Menurut Mas Reza, apa sih pentingnya spiritualitas bagi generasi masa kini? Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Baik Mas, pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas kali ini pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan pertama ya, adalah sumber dengan saya pribadi. Izinkan saya Muhammad Faris Reza, panggilan saya adalah Reza di sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar. Tadi pertanyaannya sangat menarik Mas. Jadi seperti ini. Spiritualitas adalah kerohanian ya Mas, sama saja. Sebetulnya generasi masa kini itu sangat minim terhadap yang namanya apa itu istilahnya spiritual. Ya karena maklum saja di zaman ini adalah zaman modern ya Mas. Tentunya yang ada pada kenyataannya generasi masa kini lebih mencondongkan logika daripada hal-hal yang metafisik atau tidak rasio. Semisal kamu ini dari kecil beragama Islam, kamu Muslim, kamu juga sembahyang kan, menurut istilah Indonesia adalah sembahyang. Namun dalam ritual ibadah sholat 5 waktu bagi umat Muslim, yaitu sholat 5 waktu itu. Jadi spiritualitas bagi generasi masa kini sebetulnya bisa dimulai ditopang dari adanya perubahan untuk ke arah yang lebih baik, mulai dari diri pribadi, kemudian kepada kerabat, sanak saudara. Sebetulnya saya ini termasuk kategori orang yang baru menapaki, istilahnya baru bisa membuka pintunya. Nah, sementara saya ini dihadapkan dengan situasional yang sangat beraneka ragam pada masa pasca COVID ini, pasca pandemi. Justru penyaringan sewaktu pandemi kemarin adalah penyaringan besar-besaran yang dimana nantinya yang lolos adalah orang-orang yang sanggup untuk memikul beban zaman. Atau istilahnya dalam Islam kita ini dipersiapkan untuk sebuah jalan yang namanya generasi makrifat. Orang-orang yang lolos seleksi di pandemi adalah orang-orang yang akan mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat dalam, terutama dalam hal yang lingkup kecil untuk kemudian keluar menyebar menuju lingkup yang lebih luas, yaitu global. Spiritualitas, berbicara spiritualitas berarti kita sadar bahwa diri ini adalah hamba. Aku adalah hamba, yakni aku mempunyai sang kholik yang adalah menciptaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam versi Islam. Ya bisa dikatakan Tuhan, God, Gusti, Sang Hyang Menang, Sang Hyang Tunggal, ataupun Sang Hyang Siwa atau Sri Krishna, ataupun Yang Maha Kuasa atau sebagainya. Untuk bisa mendapatkan rasa yang khusus dalam berspiritual, kita perlu adanya berketuhanan yang dasar-dasarnya dimulai dibentuk dari saat kita berusia dini. Oleh lingkup keluarga kita dididik sebagai anak yang beragama secara taat. Kemudian untuk menuju pencerahan yang sangat luas atau pencerahan yang semakin membuat
diri kita ini paham, mengerti, atau tahu bahwasanya kehidupan setelah hidup di dunia materi ini, di jagat fana ini, atau alam materi, alam yang fana, kita akan menempuh alam-alam selanjutnya. Dan tidak dipungkiri bahwasanya kita harus punya bekal yang cukup untuk kita berdekatan dengan Sang Kholik atau Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu biasanya kita dihadapkan dengan masalah-masalah berbentuk ujian yang semakin hari semakin kita memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Dan kebetulan ini hari Jumat ya Mas, ya kan Mas? Iya, betul, hari Jumat. Kita sudah menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Ya walaupun masjidnya berbeda-beda, tapi golongan-golongan orang dalam beragama memang lain-lain. Harap dimaklumi. Tetapi spiritualitas itu menembus semua dogma, doktrin bahwa kasta-kasta dan pengkotak-kotakan agama apapun itu, semua jalan adalah jalan menuju Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita harus mengetahui porsi diri ini, posisi saya ini apa. Ketika posisi saya ini hanya sebagai caranya yang nggak penting, emang itu cuma hamba. Nah, kenapa kita setiap harinya harus memohon dipermudah segalanya? Mengapa tidak ingin menyatakan kepada Allah bahwasanya kita ingin mencintainya, ingin mendekat padanya, dan apapun itu kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Pentingnya spiritualitas dalam generasi masa kini adalah bahwasanya kita tidak hanya dibenturkan dengan logika, atau mungkin istilahnya cacat logika ya, logika yang semakin menguras zaman ini yang paling menguras adalah logika, yang bisa dalam istilahnya terkadang logika bisa membuat lo gila. Ya karena zaman ini adalah zamannya logika, maka apa salahnya sih kita jadikan logika spiritual dengan bahwasanya kita tetap melakukan pekerjaan sehari-hari, beraktivitas, mencari uang, kerja, makan, minum, sembahyang, berbuat baik terhadap sesama, saling menolong, saling bergotong royong, saling membantu kepada yang kurang. Itu pun sudah termasuk spiritual. Namun itu baru tampak pada yang namanya Nun Sewu ini Mas. Itu namanya kulit. Kalau hanya bisa sampai pada perasaan, tapi untuk sampai pada spiritualitas, agar kita hidup berspiritual, kita ini spiritualitas, penuh makna spiritualitas, maka kita sebagai hamba ini rajin-rajinlah kita bertafakur, meditasi, ataupun yang lainnya, sesuai apa yang dilakoni oleh orang-orang leluhur kita pada zaman dahulu, yang dimana mereka rajin tirakat, rajin bermeditasi atau semadi ya Mas, istilahnya itu, dimana mereka sangat peka terhadap sesama, dan kebutuhan yang ada saat ini sebetulnya dapat kita peroleh apabila hati kita ini tenang. Dan ketenangan itu didapat ketika kita menyadari bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, kita ini nggak penting Mas. Kita ini adalah hamba yang seharusnya siap mengabdi padanya. Bolehlah kita berdoa pada Allah, kita memohon untuk kebaikan diri kita, tapi jangan lupa kita harus mampu
menerima semua kehendak Dia. Takdir kudrah irodah Allah. Spiritualitas memang hal yang mungkin asing ya bagi generasi masa kini. Tapi bila kita renungkan lebih dalam, sebetulnya apabila yang dikejar adalah materi dan materi, maka jiwa ini tentu meronta-ronta aslinya itu, Mas. Jiwa ini kering, hati kita ini lalai terhadap panggilannya, atau baik dari suara-suara yang kita tangkap dari alam ini. Kita di generasi masa kini tidak bisa mengalami sedemikian rupa seperti orang-orang zaman dulu leluhur kita itu, Mas. Jadi kesimpulan terakhir dari saya, spiritualitas memang penting, tapi jangan lupa bersesuaian dengan keadaan zaman ini, sesuai zaman. Jadi yang ada karena kita ini dihadapkan pada zaman yang serba logika, maka ketika kita berspiritual, seharusnya kita nampakkan kita usaha demikian keras, kita mencari uang, mencari hal-hal yang kita butuhkan, ya karena memang Tuhan itu memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Untuk berspiritual, kita harus menselaraskan adanya kehendak hati dan pikiran. Ya mungkin kehendak itu ya karena manusia itu tidak terdiri dari kehendak ya, Mas. Manusia itu memang ada hati, ada pikiran. Namun yang mengontrol ini semua adalah Yang Maha Kuasa, Mas. Sang Kholik itu. Sebentar, Mas. Barangkali ada pertanyaan lagi, Mas, atau dicukupkan saja? Nun sewu Mas Reza. Saya ini bingung terkait dengan apa sih sebenarnya itu kehendak itu. Oke. Kita saat ini berbicara kehendak, Mas. Kehendak sebetulnya adalah keadaan di mana seorang manusia atau tiap individu itu menjalankan perannya di dunia ini, Mas. Tinggal kita mau pasrahkan kehendak kita untuk mengikuti kehendak Dia atau bagaimana itu, Mas. Itu pilihan ada di tangan masing-masing individu, Mas. Kehendak dari Yang Maha Kuasa, kita ini berlaku sebagai hamba, Mas. Ya walaupun mungkin dalam spiritual kita telah mencapai makom rasa ya, Mas, adanya menunggaling kawula Gusti, adanya paham mengenai fana billah atau mungkin pakobillah ya, Mas. Tapi itu semua tidak menjadikan kita sebagai sosok yang luar biasa, itu bukan, Mas. Jadi kehendak kita adalah mengalir sesuai apa adanya dengan kersane Gusti Pangeran, Mas. Seperti itu. Barangkali dicukupkan saja, Mas. Cukup, Mas. Ya jadi itu. Jadi kita harus semangat dalam menjalani hidup dengan spiritual yang baik dan benar sesuai arahan pedoman yang kita yakini. Cukup sekian. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih Mas Reza atas sudah sharing. Ya, cukupkan.